Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 9 semuanya? 93, 94, dan 95 sudah lancar semua pakai Google Classroom? Nah, untuk minggu kedua ini kita masih belajar daring ya. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Kalian juga sudah menjawab soal bagaimana perbedaan antara keduanya. Nah, kita akan melanjutkan materi tersebut. Tetapi sebelumnya kita akan review dulu ya untuk materi pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu ada dua macam ya. Yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Lalu apa itu pembelahan sel secara mitosis? Nah, jadi pembelahan sel secara mitosis itu menghasilkan dua buah sel anakan yang memiliki karakter yang sama dengan induknya. Lalu bagaimana ciri-ciri pembelahan sel secara mitosis? Nah, jadi untuk pembelahan sel secara mitosis itu lokasi pembelahannya itu ada di sel tubuh. Lalu jumlah pembelahannya itu cukup sekali saja, jumlah sel anaknya itu ada 2, lalu jumlah kromosomnya itu diploid atau 2N. Nah, genetiknya itu sama dengan induknya. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis ini itu untuk pertumbuhan dan regenerasi. Untuk fase-fase pembelahan sel mitosis itu terdiri dari 4 ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu bagaimana dengan pembelahan sel secara meiosis? Nah, kalau yang ini, meiosis itu menghasilkan 4 buah sel anakan. Kalau tadi mitosis 2, kalau meiosis itu 4. Nah, di sini jumlah kromosomnya itu separuh dari yang dimiliki oleh induknya. Untuk pembelahan meiosis itu terdapat 8 fase ya. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, serta profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi, sudah paham ya tentang perbedaan antara mitosis dan meiosis? Nah, kemarin kan sudah jawab ya soalnya. Nah, sekarang kita lanjut materi nih, yaitu ke struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang organ reproduksi laki-laki. Nah, di gambar sudah terlihat di situ ada organ reproduksi laki-laki ya. Di sini tampak dari samping, ada bagian-bagiannya juga sudah dituliskan di samping-sampingnya. Di situ ada kandung kemih, ada simfisis pubis, ada vas deferens, uretra, penis, glans penis. Habis itu ada kelenjar-kelenjarnya, ada epididymis, testis, skrotum, dan lainnya. Kalau tadi sudah ada gambar dan bagian-bagiannya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi struktur organ reproduksi pada laki-laki. Nah, yang pertama itu adalah penis. Di situ merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki ya. Ya, di situ fungsinya untuk saluran kencing, urin, dan saluran sperma. Habis itu yang kedua, itu ada skrotum. Nah, skrotum itu bentuknya seperti kantung, di dalamnya itu terdapat testis. Fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, habis itu ada testis. Nah, testis ini yang di dalam skrotum ya, dia bentuknya bulat telur dan fungsinya memproduksi sperma dan hormon testosteron.
Lanjut ya, untuk fungsi struktur organ reproduksi pada laki-laki. Yang keempat, itu ada epididymis. Nah, kalau epididymis itu merupakan saluran yang keluar dari testis yang bentuknya itu seperti tanda koma. Nah, ukurannya kurang lebih itu 4 cm. Nah, fungsinya di sini sebagai tempat penyimpan sementara sperma. Habis itu yang kelima ada vas deferens. Nah, di sini vas deferens ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Nah, jadi fungsinya buat menghubungin epididymis dan uretra. Lalu bagaimana uretra itu sendiri? Jadi kalau uretra ini ya merupakan saluran yang ada di dalam penis. Jadi di situ merupakan akhir dari saluran reproduksi. Jadi tempatnya keluar sperma dan urin. Salurannya tapi ya. Nah, lalu selanjutnya nih ada kelenjar vesicula seminalis. Nah, kalau yang ini bentuknya seperti kantung kecil, kurang lebih itu 5 cm. Dia letaknya ada di belakang kantung kemih. Fungsinya untuk perkembangan sperma. Habis itu selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, pasti sering dengar ya, prostat. Nah, kalau yang ini bagian yang bentuknya seperti kue donat yang letaknya di bawah kantung kemih. Nah, fungsinya di sini menghasilkan cairan asam. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Nah, kalau yang ini bentuknya seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya di sini menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Kalau tadi prostat itu sifatnya asam, nah kalau yang ini kelenjar Cowper itu sifatnya basah. Kalau tadi tentang organ reproduksi pada laki-laki, nah sekarang organ reproduksi pada perempuan. Nah di sini nih terlihat dari gambar itu tampak dari depan ya, bagian-bagian dari organ reproduksi perempuan. Di situ ada ovarium, ada tuba fallopi, habis itu ada uterus, ada serviks, ada vagina dan lainnya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari fungsinya ya. Lanjut ya tentang fungsi struktur organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama itu ada ovarium. Nah bentuknya itu seperti telur. Jumlahnya ada 2 buah di samping kanan sama di kiri rahim. Fungsinya menghasilkan sel telur. Nah, yang kedua ada saluran telur atau tuba fallopi atau disebut juga dengan ovidum. Nah, panjangnya ini kira-kira 10 cm. Fungsinya untuk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selanjutnya ada infundibulum. Nah, kalau infundibulum itu merupakan struktur bercumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Selanjutnya ada rahim nih, rahim atau uterus. Rahim itu bentuknya seperti buah pir. Nah, fungsinya itu tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya ada endometrium. Nah, jadi kalau seandainya yang perempuan itu lagi menstruasi, sebenarnya itu adalah endometrium yang sedang meluruh. Jadi, keluarlah itu si darah menstruasi. Selanjutnya ada vagina. Nah, kalau vagina itu adalah bagian terluar ya dari organ reproduksi perempuan. Di situ fungsinya untuk saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Selanjutnya ada serviks. Nah, kalau serviks ini merupakan jadi bagian bawah dari rahim, di situ merupakan saluran mengarah ke vagina. Lalu bagaimana sih tentang bayi kembar? Bagaimana sih terjadinya bayi kembar itu? Pada umumnya manusia kan hanya bisa melahirkan satu bayi saja ya. Nah, jadi para wanita itu setiap bulannya itu menghasilkan satu sel telur pada umumnya ya. Nah, kemudian dibuahi oleh sperma. Nah, tetapi di sini sel telur tersebut setelah dibuahi membelah jadi 2. Nah, jadilah di situ bayi kembar yang memiliki wajah yang sama atau identik. Lalu bagaimana jika wajahnya tidak sama? Nah, jadi di situ kita akan memiliki 2
dua ya bagi wanita, ada yang kanan sama kiri ovarium. Nah, ovariumnya ini sama-sama menghasilkan sel ovum di bulan yang sama, kemudian dibuahi oleh sperma. Nah, jadilah di situ bayi kembar, tetapi dia wajahnya tidak sama, bahkan kelaminnya tidak sama. Oke, cukup sekian materi kita hari ini tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada tugas ya di Google Classroom, langsung dikerjakan di situ ya. Nah, kita akan jumpa lagi di minggu depan. Tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.